Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, 4C Farmasi akan menjelaskan tentang sistem saraf perifer. Selamat menyaksikan. Mari kita mengenal apa sih sistem saraf perifer itu. Sistem saraf perifer merupakan sistem saraf yang menghubungkan semua bagian tubuh dengan sistem saraf pusat. Sistem ini terdiri dari jaringan saraf yang berada di bagian luar otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang, seperti daerah kulit dan indera lainnya. Sistem ini mencakup saraf kranial yang berasal dari otak, saraf spinal yang berasal dari medula spinalis, ganglial reseptor sensorik yang berhubungan dengan sistem otonom yang mempunyai dua divisi utama, sistem saraf simpatis atau parakolumar dan parasimpatis atau kraniosakral. Sistem saraf perifer terdiri atas sel-sel saraf yang berkelompok membentuk ganglion, serabut saraf, dan badan akhir saraf. Saraf tersusun saraf perifer mengandung akson motorik dan sensorik atau reseptor terletak pada organ yang bertugas mendeteksi perubahan lingkungan luar atau dalam tubuh, serta mengomunikasikannya pada sistem saraf pusat melalui saraf sensorik aferen. Gangguan sistem saraf perifer, peripheral neuropathy atau neopati. Neopati perifer adalah gangguan yang terjadi akibat kerusakan pada sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Kerusakan tersebut menyebabkan proses pengiriman sinyal antara sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi terganggu. Penyakit ini disebabkan oleh kerusakan saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang atau disebut sistem saraf pusat. Kondisi ini dapat mengganggu perjalanan saraf dalam mengirimnya sinyal ke otak dan organ lainnya di dalam tubuh. Guillain-Barré syndrome atau bisa disebut GPS. Guillain-Barré syndrome merupakan gangguan pada saraf perifer, sering dikenal sebagai polyradiocutaneous neuropathy. GPS adalah penyebab paling umum dari kelumpuhan akut dan subakut pada bayi dan anak-anak. Penyakit ini merupakan autoimun di mana sistem imunitas tubuh menyerang sel sarafnya sendiri. Penyakit yang terjadi pada sistem saraf perifer. 1. Gagal ginjal kronik. Pasien penyakit ginjal kronik dengan berbagai proses patofisiologis akan terjadi gangguan struktural dan fungsional dari sistem saraf pusat dan perifer. Disfungsi neurologis ini dapat bersifat episodik atau kronik dan dapat mencerminkan berbagai macam kelainan, metabolisme, peradangan, dan gangguan vaskular. Inilah yang mendasari proses pada penyakit ginjal tahap akhir, uremia, dan dialisis. Ginjal pada pengidap gangguan ginjal mengalami kendala dalam menjalankan fungsinya, yakni menyaring darah kotor untuk memisahkan darah dengan racun dan benda asing yang kemudian akan dikeluarkan melalui urin. Karena kondisi tersebut, pengidap gangguan ginjal beresiko akan mengalami gejala mati rasa, kram otot, kesemutan, dan sensasi seperti terbakar di kaki dan tangan. Gejala tersebut adalah tanda dan ciri dari neuropati perifer. Diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi. Kadar gula darah tinggi dalam waktu yang lama akan merusak pembuluh saraf tepi, sehingga proses pengiriman sinyal antara sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi terganggu. Gangguan ini disebut dengan neuropati perifer diabetik dan hampir 30% penderita DM mengalami neuropati. Akibat neuropati perifer diabetik, kepekaan rangsangan terhadap suhu dan nyeri semakin menurun. Hal ini memperbesar risiko pasien mengalami ulkus kaki.
Neuropati perifer diabetik sering tidak menimbulkan tanda dan gejala khas sehingga hampir 50% pasien diabetes mellitus tipe 2 tidak menyadari menderita ini. Untuk itu, identifikasi tanda-tanda awal neuropati, diagnosis dini, dan manajemen yang tepat di tahap awal sangat penting sehingga tidak berkembang menjadi ulkus kaki diabetik. Nah, kita dapat melihat gambar di sampingnya, yaitu perbedaan neuropati atau kerusakan saraf yang sudah rusak dan yang sehat. Pada gambar sebelah kanan menunjukkan sel saraf itu rusak, dan pada gambar sebelah kiri menunjukkan sel saraf itu masih sehat. Terapi yang diberikan pada sistem saraf variper dan mekanismenya. Yang pertama, transcutaneous electrical nerve stimulation atau disebut juga dengan TENS, di mana dilakukan dengan memasang elektroda pada kulit untuk menghantarkan listrik dengan beragam frekuensi. Sebaiknya diaplikasikan selama 30 menit setiap hari selama 1 bulan. Yang kedua, plasma exchange and intravenous immunoglobulin, prosedur yang dapat membantu menekan aktivitas sistem imun sehingga menguntungkan bagi orang yang memiliki peradangan. Terapi fisik khususnya jika Anda atau kalian memiliki kelemahan otot. Dan yang terakhir ada akupuntur, di mana dilakukan dengan memasukkan jarum tipis pada titik-titik tertentu pada tubuh demi meredakan gejala dari neuropati perifer. Agar ada kemajuan, Anda mungkin harus menjalani sesi akupuntur beberapa kali selama 1 bulan tersebut. Terapi non-farmakologi sistem saraf perifer. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan perubahan pola hidup yang sehat seperti gaya hidup sehat, tidak merokok, monitor gula darah untuk mencegah terjadinya diabetes, olahraga secara teratur, dan hindari mengkonsumsi minuman beralkohol.